Perkenalkan, nama saya Najwa Almira Ismail dari kelas 10-1. Jadi saya akan menjelaskan apa itu interaksi asosiatif dan contoh-contohnya. Nah, yang pertama, interaksi asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang sifatnya positif, di mana orang-orang atau kelompok bekerja sama, saling mendukung dan berusaha menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau interaksi asosiatif ini tujuannya untuk mempererat hubungan dan mencapai tujuan bersama. Dan sekarang kita bahas satu persatu bentuknya. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama terjadi ketika dua orang atau lebih saling membantu buat mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini penting banget karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain buat memenuhi kehidupan dan mencapai sesuatu. Contohnya seperti siswa di sekolah kerja kelompok untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, warga kampung bareng-bareng gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Dari contoh itu, kelihatan kalau kerjasama itu bisa bikin pekerjaan jadi lebih ringan, cepat, dan hasilnya juga jadi lebih bagus. Nah, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri antara individu atau kelompok supaya tidak terjadi pertentangan. Biasanya akomodasi dilakukan supaya hubungan sosial tetap terjaga dan suasana tetap damai. Contohnya seperti dua teman yang sempat bertengkar dan akhirnya berdamai saling minta maaf. Dan yang kedua, pemerintah menangani konflik antar warga supaya nggak makin besar lagi. Jadi akomodasi ini bikin suasana jadi lebih adem dan nggak ada panas-panasan atau perdebatan di antara kita. Nah, yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih yang akhirnya menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri utama dari masing-masing budaya. Contohnya, perpaduan budaya Indonesia dengan Tionghoa dalam perayaan Imlek yang kini dirayakan juga oleh masyarakat umum di Indonesia. Yang kedua, dari contohnya itu ada makanan seperti bakso atau mie ayam yang sebenarnya punya pengaruh dari budaya Tionghoa, tapi sekarang jadi makanan khas Indonesia. Asimilasi ini menunjukkan kalau budaya bisa saling melengkapi dan menciptakan hal baru yang lebih kaya. Dan yang keempat, ada akulturasi. Akulturasi hampir mirip dengan asimilasi. Bedanya kalau akulturasi ini, budaya asing masuk ke dan diterima tanpa menghilangkan budaya asli. Contohnya, arsitektur masjid di Indonesia memadukan gaya Timur Tengah dan unsur budaya lokal supaya masjid Demak yang atapnya mirip rumah tradisional Jawa. Dan yang kedua, upacara pernikahan modernnya tetap disertai dengan adat daerah. Akulturasi ini penting banget karena bikin budaya kita tetap lestari, tapi juga bisa berkembang mengikuti zaman. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau interaksi asosiatif itu adalah bentuk hubungan sosial yang mendorong persatuan, kerjasama, dan keharmonisan dalam masyarakat. Tanpa adanya interaksi asosiatif, kehidupan sosial bakal penuh konflik dan susah buat maju bareng-bareng. Makanya kita sebagai generasi muda harus bisa menerapkan nilai-nilai asosiatif ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti kerjasama di sekolah, menghargai perbedaan teman, dan saling menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu yang Bu Roro telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.